Dan dia mengatakan hibrun min ahbar hadhil ummah. Dia adalah tinta dari tintanya umat ini. Maka kalimat hibr seperti laqab untuk Ibnu Abbas, orang yang sangat berilmu bagaikan tinta. Maka di zaman dulu, jika orang mau menulis tinggal memasukkan bulu ke tinta, maka ditulislah apa yang ada di benak hatinya. Maka tinta itu dinamakan hibr. Dijadikan laqab untuk orang yang berilmu, maka dia menulis apa yang ada di hatinya, apa ada yang di hafalannya kepada kitab, seperti tinta. Maka orang yang berilmu dilaqabi dengan tinta. Dan begitupun Imam Ahmad dilaqabi oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan, gurunya bangga. Tidak ada dari murid dari Irak yang belajar kepadaku bagaikan tinta. Wa qala Ali ibn al-Madini laisa fi ashabina ahfad minhu. Dan Ali ibn al-Madini juga di atas dari Imam Ahmad, maka tidaklah dari ashabina, maknanya yang belajar kepada dia, maka tidak ada murid-murid dariku, kita katakan seperti itu, tidak ada santri-santriku yang paling kuat hafalannya kecuali dari Ahmad. Maka diakui oleh guru-gurunya. Dan begitupun dari gurunya yang ma'ruf, Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Asy-Syafi'i murid Imam Malik. Dan Imam Ahmad muridnya Imam Asy-Syafi'i. Maka itu runtutannya dari a'immah yang 4. Imam Madhab, Imam Syafi'i murid Imam Malik, Syafi'i tilmid Malik, wa Imam Ahmad tilmid Asy-Syafi'i. Qala Syafi'i kharajtu min Baghdad wa ma khalaftu biha afqah wala azhad wala awra wala a'lam min Ahmad ibn Hanbal. Maka dulu Imam Ahmad belajar kepada Imam Asy-Syafi'i di saat terutama Imam Asy-Syafi'i datang ke Baghdad. Maka Imam Asy-Syafi'i rohal, dia dari Mesir, belajar ke Madinah ke siapa? Ke Imam Malik. Dan Imam Asy-Syafi'i menghafal Al-Quran umurnya 7 tahun. Siapa yang bisa menghafal Al-Quran usianya masih 7 tahun? Bisa, mudah. Namun butuh kerja keras dari orang tua. Maka insya Allah anak-anak kita next generation, insya Allah si Ali dan yang lainnya akan kita coba hafal Quran umurnya 7 tahun. Si Sufyan baru 2 tahun sekarang umurnya. Bisa menghafal nanti si Sufyan, kucing. Maka bukan antum ya, jangan GR. Alhasil insya Allah Ali, Sufyan, dan yang di bawahnya dari anak-anak kita akan menghafal umur 7 tahun hafal Al-Quran. Itu butuh kerja keras dari orang tua. Namun orang tua terutama emak-emak di zaman now, biar tidak berisik lagi ngurusin dapur, biar tidak berisik di saat ibunya main ke tetangga ngerumpi, dan biar tidak ribut menangis di saat ada arisan, badal asar arisan, maka akhirnya diberikan gadget. Maka anak mulai dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sibuk dengan gadget dan dia sudah menjadi gamer. Kalau kalah nangis, kalau menang senang. Umi lihat aku dapat mahkota atau dapat pundi-pundi bla bla bla. Maka ini bukan pendidikan yang baik dan benar. Jauhkan anak-anak kalian dari gadget, tapi sibukkan anak-anak kalian dengan Al-Quran. Maka Imam Asy-Syafi'i dulu, siapa yang mendidiknya? Hanya emaknya. Maka ibunya yang mempunyai hirs, diajari Al-Quran semenjak kecil, bapaknya sudah meninggal. Maka setelah hafal Al-Quran, ini Imam Asy-Syafi'i cerdas. Sayang kecerdasannya kalau dia duduk di rumah. Lalu gimana? Bawa. Tidak tanggung-tanggung dibawanya ke Imam Malik di Madinah. Akhirnya menjadi murid Imam Malik dari semenjak itu kecil. Dan setelah itu jadilah dia imam muhaddis. Tidak tanggung-tanggung gurunya Imam Malik.
imam Darul Hijrah, imam hadis di zamannya. Maka Imam Malik meriwayatkan Muwatta dari gurunya dan mengatakan, ma ajidu tahta adimi sama afdalu kitab asahhul kitab min Muwatta Malik. Tidak pernah aku dapati kitab yang lebih sahih dan paling agung dari kitab guruku Imam Malik. Imam Syafi'i bangga karena dia menghafal Muwatta, menulis Muwatta dari Imam Malik. Namun ucapan ini benar apa tidak di zaman now? Di zaman now tidak benar. Kenapa? Karena telah datang Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kita katakan di zaman now. Namun di zaman Imam Asy-Syafi'i benar apa tidak? Kenapa benar? Belum datang Imam Al-Bukhari dan belum datang Imam Muslim. Masih jauh. Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11. Imam Asy-Syafi'i di tabaqah yang ke-9. Dan Imam Malik di tabaqah yang ke-7, itba'at tabi'in. Maka pada zaman itu orang hidup di bawah naungan Ka'bah, di bawah naungan Muwatta. Maka semua orang belajar Muwatta. Semua orang bergegas pergi ke Madinah umrah, ke Mekah dan mampir ke tempat Imam Malik Ibnu Anas. Dan siapa yang banyak mendapatkan pundi-pundi pahala juga, padahal dia duduk mungkin, atau tidur, atau makan. Siapa? Laits Ibnu Sa'ad. Dan dia muhadits agung dari Mesir. Kenapa kita katakan begitu? Karena dia mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Ahmad, ijlis tudarris nas. Kamu duduk di Masjid Nabawi dan ajari manusia. Jangan bekerja. Jangan jual cendol. Jangan jual batagor. Ada batagor emang di Madinah? Nggak ada ya zaman itu. Al-Muhim, jangan jual-jual itu. Jangan bikin bisnis. Aku menggaji kamu setiap tahun 1.000 dinar. 5 miliar. Lebih besar dari dai-dai roja. Mereka setahun 1 miliar. Imam Malik 5 miliar. Maka tadi saya bilang, siapa yang mendapatkan pundi-pundi pahala yang mengalir begitu saja? Imam Laits Ibnu Sa'ad. Dan ini yang dinamakan ucapan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahwa kita saling tolong-menolong dalam ketaatan. Karena apa? Orang seperti Imam Ahmad mempunyai ilmu, dibutuhkan ilmunya oleh kaum muslimin. Kemudian dia juga seperti manusia yang lain, dan dia juga bapak dari anak, dan dia seorang suami dari istri, yang mana Allah berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang menjadi pemimpin bagi anak dan istri, mimma fadallallahu alaih, dari makanan dan minuman, dan sandang dan pangan dan papan. Maka laki-laki itu bertanggung jawab. Dan Imam Malik ingin bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Namun dia mempunyai ilmu yang sangat dibutuhkan, dan dari ribuan manusia tidak ada yang sampai mencapai ilmu Imam Ahmad. Maka sayang kalau Imam Ahmad jual cendol di pinggir jalan. Dan sayang juga dia memukul-mukul dari piring, menjual bakso. Sayang. Maka Imam Ahmad diharuskan dia itu lebih baik mengajar. Lalu bagaimana kalau dia mengajar, dia ngasih makan kepada anak dan istri? Maka ta'awun. Di sana ada kelompok dari kaum muslimin yang recehannya lebih, yang 2.000-annya banyak. Nah, dikumpulkan recehan, dikasihkan kepada pengajar yang berhak mengajar. Maka itulah namanya ta'awun. Dan begitu pun kita di sini. Kita di sini pengajar yang berbicara nganggur. Kerjaan saya cuman jadi imam sholat di Masjid Imam Al-Wadi'i. Kemudian habis fajar ngajar. Habis duhur, qobla duhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib ngajar. Dan ngajarnya gratis.
tidak ada uang masuk. Nah, kita pengangguran, nggak ada uang masuk. Libur pun tidak ada libur, karena libur pun tidak ada uang masuk. Ngajar tidak ada uang masuk. Alhasil di sini ta'awun agar kita yang mengajar terus juga butuh makan. Iya, kita butuh makan apa tidak? Kajian-kajian kita biar semangat butuh kopi. Mana kopi? Itu dari mana dibeli kopi? Dan butuh juga air conditioner biar dingin. Dan juga butuh kepada listrik. Dan butuh kepada makanan dan minuman. Maka ini dari mana? Dari ta'awun. Maka itulah hakikat dari ta'awun alal birri wa taqwa. Maka berapa dari yayasan-yayasan yang memang tujuannya hanya mengumpulkan harta, mereka mengucapkan ayo ta'awanu alal birri wa taqwa, donasi-donasi. Namun wallahu alam kemana uangnya? Donasi untuk Filistin. Donasi untuk apa? Maka mereka orang-orang yayasan yang sibuk donasi seakan-akan kayak senang kalau ada kejadian-kejadian. Terjadi gempa tektonik dengan skala Richter 7,9. Ayo donasi kaum muslimin. Terjadi perang Palestina, ayo donasi. Terjadi demikian dan demikian, ayo donasi. Maka yayasan-yayasan sebagian tujuannya memang untuk donasi dan donasi. Maka wal amiluna 'alaiha mungkin 50%, 70% dari 1 miliar yang dikumpulkan, 30% diberikan kepada yang bersangkutan. Al-muhim kita tidak melaksanakan seperti itu. Maka di sini dakwah kita sudah 2 tahun seperti itu, dan apalagi ditambah sekarang bagi yang santri-santri mempunyai ilmu, pandai berbahasa Arab seperti syarat dari ma'had-ma'had di Yaman, pandai bahasa Arab dan sudah banyak mempunyai ilmu dan beradab, bukan pencuri, bukan tukang bohong. Maka kita akan memulai mengumpulkan dana juga untuk dikirim ke Yaman. Maka yang sudah belajar dengan kita 3 tahun ke atas, insya Allah akan kita kirim. Maka oleh sebab itu ini semuanya ta'awun. Maka Imam Laits Ibnu Sa'ad di saat dia duduk dan di saat dia tidur dan di sana di Madinah, Imam Ahmad mengatakan haddatsana fulan an fulan, hada haditsun sahih, berbicara tentang akidah, berbicara tentang fikih. Maka Laits Ibnu Sa'ad mendapatkan pahala yang mengalir dari pundi-pundi yang dia sumbangkan kepada Imam Malik untuk makan, minum, dan sakannya. Dan Imam Malik hidupnya dalam keadaan glamor. Dari mana? Dari sebagian diantaranya uang Laits Ibnu Sa'ad, 5 miliar dalam 1 tahun. Maka disebutkan di dalam tarikh orang-orang yang masuk kepada Imam Malik, maka dia mendapati bahwa Imam Malik duduk di atas ranjangnya yang mewah, duduk di atas permadani yang mewah. Maka pertanyaan yang besar, tidak bolehkah seorang alim ulama untuk dimanjakan di dunia? Maka mereka wallah lebih berhak daripada tajir-tajir ataupun bintang-bintang yang populer, baik bintang lapangan atau bintang Hollywood yang kafir, musyrik, merayakan hari kekufuran mereka. Maka Imam Malik dan yang lainnya lebih berhak untuk jaya raya, kaya raya di dunia. Dan ulama-ulama yang lainnya sebagai penjaga gawang dari ilmu. Maka disebutkan oleh para ulama, laula Malik, jika Malik tidak mengajar, la dhahaba ilmal hadits fil Hijaz. Maka jika seandainya Imam Malik dan Imam Sufyan Ibnu Uyainah tidak mengajari ilmu hadis, akan hilang hadis di Hijaz. Hijaz sekarang Saudi Arabia, yakni mulai dari Makkah dan Madinah itu Hijaz. Maka akan hilang ilmu hadis kalau tidak Malik dan Ibnu Uyainah. Imam Malik menjadi penjaga gawang ilmu hadis di Madinah dan Ibnu Uyainah di Makkah. Maka akan hilang ilmu di Hijaz. Kesimpulannya,
itulah ta'awun 'alal birri wat taqwa, di mana jika seseorang mempunyai ilmu, maka dihargai ilmunya dia. Lebih baik dia mengajari anak-anak kita dan anak-anak kita menjadi santrinya daripada dia berjualan kayak tadi batagor di pinggir jalan, padahal ilmunya luas. Maka kesimpulannya, jika semua ikhwah misalnya di zaman now semuanya berniaga dan semuanya berbisnis, sampai-sampai ustadz di antara mereka yang mempunyai ilmu pun harus berbisnis, maka siapa yang akan mengajari anak-anak next generation kita? Siapa yang akan mengajari kita semuanya? Kita mau belajar kemana? Maka itulah yang namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka itulah dari para ulama di zaman dulu.